Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Labuhan Batu Utara akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach dan juga coachee. Bersama saya Sri Madalena dari SD Negeri 112297 Ramean. Dan saya Sumantri Sri Hartini dari SD Negeri 112296 Pulau Dogong. Dan saya Fitri Juliana dari SD Negeri 112283 Labuhan Haji. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Mantri. Selamat siang Bu Fitri. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Kabar saya hari ini alhamdulillah sehat Bu. Ibu sendiri apa kabar Bu? Puji Tuhan sehat Bu. Baiklah Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagaimana awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih ya Bu sama Ibu. Pertama-tama Bu, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Baik, pada coaching kali ini, coach dan coachee akan saya amati Bu, dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching yang diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama Bu yang akan saya ajukan yaitu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kita kali ini? Ya Bu, potensi yang saya ingin kembangkan yaitu yang pertama, presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baiklah Bu, untuk pertanyaan yang kedua Bu, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik dan yang ingin diobservasi? Ya Bu, kompetensi yang spesifik yang saya ingin kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke Bu, untuk pertanyaan yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coachee saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Bu. Oke lah Bu, baik. Demikian dulu ya Bu pra-observasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachee dengan baik. Baik Bu, terima kasih ya Bu atas kesempatannya. Oke, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Mantri. Waalaikumsalam Bu. Ada apa ini Bu? Kok terlihat bingung? Iya Bu, maaf mengganggu. Bisa minta waktunya sebentar Bu? Ya silakan Bu. Kebetulan saya sedang istirahat, jam sedang kosong. Ibu terlihat tidak seperti biasanya. Ada apa ini Bu? Iya Bu, sebenarnya saya mau sharing tentang masalah siswa di kelas. Ada apa di kelas yang Ibu ajar Bu? Saya kan mengajar di kelas 4 Bu. Jadi 80% dari satu kelas nilai ulangannya itu di bawah KKM loh Bu. Oh iya, seperti itu ya Bu ya, rupanya. Iya Bu, padahal saya merasa sudah berusaha Bu dengan semaksimal mungkin. Tapi masih saja siswa sepertinya belum paham serta antusias belajarnya kurang. Oh begitu ya. Ya Bu, menurut Ibu kira-kira yang membuat mayoritas nilai peserta didik rendah itu apa Bu? Saya merasa siswa malas belajar Bu. Terkadang dalam pembelajaran ramai sendiri atau ribut. Padahal seringkali sudah saya ingatkan, tapi tempo beberapa waktu ribut kembali. Nah, kira-kira anak tertarik tidak dengan pembelajaran yang Ibu sampaikan? Kalau saya perhatikan sih Bu, siswa kurang antusias terhadap pembelajaran Bu. Terus jadi motivasinya agak kurang gitu Bu? Iya Bu, betul Bu. Biasanya Ibu menggunakan media ajar dalam pembelajaran tidak Bu? Kalau media, saya menggunakan modul yang diberikan sih Bu. Selain itu, saya paling mencatat materi di papan tulis. Jadi Ibu gunakan itu saja Bu? Iya Bu. Ibu sudah menggunakan cara lain? Kalau metode lain sih paling diskusi aja Bu. Oh gitu ya Bu ya.
Jadi kalau saya simpulkan kelas ibu itu nilainya rendah, nilai mayoritas di bawah KKM karena dalam proses pembelajaran kurang antusias serta motivasi rendah. Menurut ibu kira-kira ada cara lain nggak agar anak-anak lebih tertarik? Cara lain mungkin pembelajaran menggunakan proyektor untuk menayangkan video, Bu. Nah itu bisa dicoba itu Bu. Kemudian ada hal lain lagi yang bisa ibu coba dalam pembelajaran? Mungkin penggunaan gadget kali ya, Bu, sebagai media pembelajaran untuk konten berbasis video atau game. Menurut ibu hal-hal tersebut bisa membantu? Saya kira bisa sih, Bu, membantu karena kan zaman sekarang anak-anak itu kecanduan gadget, jadi sama gadget itu mereka nggak bisa lepas, Bu. Mungkin itu bisa dimanfaatkan, Bu. Oh, baiklah Bu, dari hal tersebut bisa diceritakan kembali hal yang akan dilakukan Bu? Jadi untuk meningkatkan nilai peserta didik dalam pembelajaran, saya akan menggunakan proyektor, kemudian media PowerPoint, kemudian video pembelajaran. Jadi pembelajaran itu tidak monoton, Bu. Jadi saya juga akan menggunakan gadget. Baik Bu, itu bagus Bu. Ibu sebenarnya bisa menyelesaikan masalah sendiri dengan ide ibu sendiri. Kira-kira komitmen apa yang akan dilakukan selanjutnya nih Bu? Semaksimal mungkin, Bu, akan mempersiapkan pembelajaran di kelas dengan menggunakan berbagai media, metode atau model, Bu. Dan terus kira-kira siapa yang akan membantu ibu dalam mempersiapkan semua itu Bu? Sepertinya saya akan dibantu oleh Bu Fitri, Bu. Dia bisa membantu saya dalam mempersiapkan kebutuhan mengajar, Bu. Dan lalu bagaimana perasaan ibu saat ini? Saya merasa senang karena sudah mulai punya gambaran tentang persiapan mengajar agar dapat meningkatkan prestasi belajar. Pendeknya, saya akan mencoba menyelesaikan masalah ini dengan cara saya sendiri, Bu. Baiklah Bu, tetap semangat ya Bu. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Saya mohon pamit, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Bu. Selamat siang Bu Mantri. Selamat siang Bu Fitri. Oke Bu, Ibu tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Lena. Nah, sebelum penutupan ya kan Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih Bu, pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian Ibu yang diinginkan? Ya Bu, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur kita, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusi Bu. Oke Bu, menurut saya sebagai observer ya kan Bu, terlebih tadi pasca proses coaching tadi Bu Mantri dan Bu Lena sudah berjalan dengan baik ya kan Bu, dan juga proses alurnya sudah berjalan sesuai dengan alur Tirta, dan juga Bu Mantri sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Lena sehingga Ibu Mantri bisa menemukan sehingga Ibu Lena tadi bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya kan Bu. Dan juga coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, ya kan Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi nih yang Ibu inginkan dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan kita lakukan? Oke, kompetensi yang ingin saya lakukan Bu yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bu. Oke lah Bu, nah itu dia ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching nih Bu dengan lebih baik lagi ya kan Bu. Demikian observasi kita hari ini Bu, semoga bermanfaat bagi kita. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih Bu kepada kita. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa melakukan kegiatan ini dengan rekan-rekan kita ya Bu. Ya, Oke lah Bu, selamat siang Bu Mantri. Selamat siang Bu Fitri.